Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Perkembangan virus corona pertanggal 27 Juli 2020 pukul 15.31. Untuk kasus positif di Indonesia 100.303 jiwa. Beralih ke meninggal dunia 4.838 dan sembuh 58.173 orang. Untuk kasus seluruh dunia 16.264.048, meninggal dunia 648.966 dan sembuh 9.407.977. Diambil langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, John Hopkins. Selamat malam Sobat Seru. Bibir di kulum, blast onnya biru. Serem banget dong kayak. Assalamualaikum Sobat Seru. Iya. Bet. Ulang. Ya? Ulang. Bibir di kulum. Blast onnya biru. Assalamualaikum. Sobat Seru. Mantap. Iya. Lo kebayang gak sih blast on biru, boy? Jadi kayak abis dipukulin. Kayak korban curanmor. Lebam ya. Betul sekali. Ya Allah. Biru bukan sembarang biru. Tapi biru. Biru warna kecintaan rakyat. Cakep. Untuk kamu sobat-sobat seru, Ya. mari sini mendekat. Iya. Wow, gantung. Ya, betul sekali. Ada Ulil dan juga Bismo yang akan setia menemani kamu selama 1 jam ke depan di Ngobras. Ngobrol santai. Tepat sekali. Di mana kamu bisa juga menyaksikan kita di mana-mana. Karena kita emang bisa dicari di mana-mana. Tapi kok kayaknya kita kurang tengah ya, Mo? Ini harus kemana ya? Ke kanan dikit. Wow, sangat profesional. Gak apa-apa. Namanya juga podcast. Oh iya betul. Iya benar. Karena kita lebih concernnya sama Berita-beritanya. Karena Yang- kita dapatkan langsung dari mana, Lil? Dari detik.com. That's right. Ini kamera gue yang mana ya? Ini. Betul sekali. Mantap. Tapi kita akan nemenin Sobat Seru nih untuk leye-leye di ngomong di hari tua, tapi nggak tua-tua banget ya. Kata siapa nggak tua-tua banget? Ya udah. Gue tanya sama lo, hah? Kata siapa nggak tua-tua banget? Ini kondisi keuangan gue udah rentak, tau gak lo? Udah bukan tua lagi. Ini udah bangkotan, tau gak lo? Masuk, makanya pakai tante. Waduh. Iya. Kalau nggak pakai solusi pinjaman. Oh iya, itu juga udah. Iya, jadi tetap memang. Tidak menolong ya. Mm-mm. Mau boleh serius nggak panas? Boleh. Tawa mulu. Tapi kalau kita bicara soal keseriusan, kita sih. harusnya juga mengingat. Walaupun udah bubar. Belum ganti vokalis. Oh ganti siapa? Bukan Cendil. Candil, Oh bukan. Cendil. Bukan. Ya. Apa? Ada baru. Oh, oke baik, ntar kita Musisi. cari ya. Nah. Bodoh amat. Ya musisi menurut lo? Iya, betul. Ya. Kalau kita lihat soal keseriusan ya, pemerintah Keseriusan. dalam menangani yang namanya COVID-19 ini memang butuh atau Waktu. mungkin bisa dikatakan menghadirkan banyak pertanyaan. Ya. Kan beberapa waktu lalu ini sempat ada kebijakan untuk membuka mall. Ya, aku Mall sih udah happy. kan? Ulil udah ke mall. Gila. Walaupun bete ke mall. Kenapa, Lil? Yang itu gue bilang nggak jaga jarak itu loh. Oh iya, jaga jarak. Tapi kalau bicara juga soal bagaimana protokol kesehatan dan lain sebagainya, Ya. mungkin sudah diterapkan, sudah ditaati. Hah? Iya kan, sudah diterapkan, sudah ditaati, tapi tetap aja, Lil. Yang namanya COVID-19 ini memang punya banyak tanda tanya, memberikan kita banyak tanda tanya ya. Tanda-tandanya bunga asmara. Na 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 na. Ya. Mantap. Jadi memang Kita bikin organ tunggal nih kalau udah Siap. nggak laku. Boleh. Ya ini sekarang udah nggak laku loh. Cepet dong nih jadinya organ tunggal. Oh ya juga. Ya. Iya. Berarti kalau kita bicara lagi kembali soal corona, Protokol kesehatan, khususnya di mall, Ya. ini ada kabar yang mencengangkan sekali. Padet. Ini benar-benar shocking. Udah. sorry. Ya? Sorry brand. Sorry. Ya. Shocking. Shock. Tahu kenapa shocking gue bilang? Kenapa? Ini karena mengejutkan sekali. Kagetnya gimana? Ayam. Kalau di mall kelas ini? Chicken. Ya, karena memang kelas atas lah Iya, bisa dibilang ya. bener. Ini adalah salah satu mall di daerah Jakarta Pusat. Nah, selatan. Pusat. Selatan kamu.
Ini gue dulu pernah perdebatkan dan gue kalah. Gue dulu kayak lu. Setelah gue buka memang teritorinya Jakarta Pusat. Oh, masih di Karena nyerempet Blok M, makanya kita pikir selatan. Dan Padahal kalau nyerempet Senayan kan? GBK itu pusat, Bu. Ya. Sorry, Bung. Ya. Ya. Mau saya lanjutin kali? Apa kita mau ribut soal Boleh, Jakarta boleh, Pusat dan boleh. Selatan? Pokoknya mana gede banget. Betul. Ya? Dan terkenal dengan jam nyanyi-nyanyi. Oh, bener. Deng 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 deng. Lupa. Beda ya? Beda ya? Oke. Gila, seneng banget sih. Bisma tuh bahagia deh. Dari gue nemenin jam 12 sampai jam 2 dia baru bahagia sebagai ini. Iya. Beban hidup lu udah lepas ya? Belum, ditanggalkan sekejap, ditanggalkan. Tanggalkan Ya. sekejap. Nih, boleh kita kembali ke Ya. mall yang satu ini. Mall yang ada jam nyanyi-nyanyi Ya, setiap betul jam 6. sekali. Tak lain dan tak bukan ini adalah Plaza Senayan. Betul. Jadi Plaza Senayan ini ada salah satu tenannya, bisa dibilang butik lah ini ya, yang tutup sementara. Karena apa? Karena ada kasus COVID-19. Atut, butik apa tuh? Ini adalah brand yang sangat cetar membahana ya. Nggak usah udah ditampilan sama Febrian. Kan buat yang nggak nonton dengerin doang Oh belum iya, tahu. benar. Satu kasus COVID-19 terkonfirmasi di butik Christian Dior. Ini ada lagunya. Gimana tuh? Meletus balon hijau Dior. Astagfirullah. Iya betul juga. Ya, Iya. ya. Hatiku sangat kacau. Dior. Udah Diornya Iya, di iya, depan iya. doang. Oke. Balonku tinggal berapa? Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya. Oke, kenapa di Dior ini, Kak? Boleh lu baca biar lu puas nih ya. Gue baca kenceng-kenceng ya. Satu kasus COVID-19 terkonfirmasi di butik Christian Dior Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Oke, sekali lagi ya. Satu Ayo. kasus COVID-19 terkonfirmasi di butik Christian Dior Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Oke? Ya, oke. We clear di sini ya. Ya, Kita ya. sudah clear di sini, oke? Tuh. Tuh sobat seru, pusat. Bilangin batu-bat. Iya. Kayak siapa sih? Au. Nah, ini sebagai langkah preventif atau pencegahan penularan, butik itu tutup untuk sementara. Dan dalam pengumuman yang terpasang di butik Dior ini, high-end fashion brand asal Prancis itu ya, high-end banget nih. High-end fashion brand asal Perancis itu menyatakan bahwa terdapat satu kasus COVID-19 di butik yang bersangkutan tersebut pada hari Sabtu. Ya. Dan Tanggal. satu kemarin 25 Juli Betul, 2020. Dan disebutkan pula semua karyawan butik yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi tersebut langsung diminta untuk karantina dan segera menjalani tes. Pihak Dior juga mensterilisasi butik tersebut sesuai protokol kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu juga nih Lil, butik Christian Dior nih ya, Sobat Seru, Plaza Senayan ini tutup sampai besok. Yo, sedih. Si belanja tuh di Dior, gila. Si sangat sedih ya, si hari-hari belanja di sana. I'm sad. Iya. Breaking my heart. Dior Padahal ini tutup. kan lagi year end sale ya, summer Gajian, sale. gak apa-apa lah, ada kata setan nek. Iya. Gesek. I'm Bingung. happy. Jadi kalau ada pihak manajemen yang juga nih yang mengeluarkan statement Lil. Betul, Ini dari- adalah pihak manajemen Dior Indonesia Yes, yang memang membenarkan kabar itu, ya. Jadi nggak disebutin. Apa statementnya yang perlu kita tahu dari pembenaran dari klarifikasinya? Katanya Apakah- gini, sesederhana, tim kami langsung menjalani yang namanya tes PCR dan butik ditutup untuk proses disinfektasi, ya. Oke. Dan emang sih nggak disebutin siapa yang terinfeksi virusnya, terus yang pasti mereka akan memastikan sudah melaksanakan langkah pencegahan untuk memutus rantai penularan virus corona. Tapi ya, ini bisa diancungi jempol loh Sobat Seru. Kenapa tuh? Karena kayak orang yang masuk ke Dior kan pasti lumayan ya. Maksudnya tracingnya gimana? Cara lo tahu? Misalnya gue kena, terus gue langsung di tracing kali ya. Lo kemana aja? Akhirnya ketemu lah kalau gue pernah ke Dior. Akhirnya orang Dior juga pernah kontak langsung sama gue. Akhirnya mereka nutup gitu kali ya. Dan kita juga nggak tahu apakah mungkin salah satu karyawannya. Oh benar. Ya at least ini udah salah satu tindakan yang Sudah cukup- mengikuti protokol dengan betul, baik lah ya. Betul. Maksudnya bukan perkara si Karena brand menyalahi ini ya. siapa, tapi tindakannya sudah sangat tepat ketika memang udah diketahui ada yang COVID, entah itu dari customer, entah itu dari karyawannya gitu ya. Tracingnya udah benar. Jadi
mereka ngambil langkah ini dan menutup Dior untuk sementara sambil disinfektasi sampai dengan tanggal 28 baru nanti kembali belanja lagi. Makanya kalau masuk toko Happy. ya itu jangan pegang-pegang. Kalau masuk Kalau toko nggak beli berapaan bang? Padahal kan ada price tag-nya ada. berapaan bang? Iya kan? benar juga. Datangnya ke Dior terus lu nanya berapaan Berapaan bang? bang? Kan? Bisa cicil berapa belas kali bang? Ya kan? Iya. Itu dia Lil. Tapi nggak jadi deh. Apa tuh? Nggak. Biasanya jiper kalau masuk ke butik-butik high end gini. Kenapa? Kalau looksnya nggak wow gitu. Oh. Kayak wah Rojali nih gitu. Rombongan Jarang beli Ah. gitu. Kayak ya udah you looking aja nih. Ntar kalau you butuh you panggil I gitu. Yang kayak gitu biasanya nggak langsung diikutin ya. Abdi bisa dibantu kak. Iya kayak nggak apa-apa it's okay aku muter-muter aja. Dia nggak tahu dompet kita tebel nih. Bon. Ya. Ya Sama kita kartu. sekali lagi berharap pastinya yang di Plaza Senayan dan lain sebagainya pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, kegiatan Ya, ekonomi betul. juga tetap berjalan, Ya. tapi harus tetap ikuti juga protokol kesehatan. Nah lewat hal ini juga lo diingatkan sih mau kayak misalnya bukan cuman karena lo ada di dalam mall itu doang ya sobat seru, tapi dengan siapapun lo melakukan kontak langsung kan lo nggak tahu misalnya Bismo dari mana, gue dari mana, makanya tetap harus ada yang namanya jaga jarak, tetap harus cuci tangan dulu, pakai masker dan protokol kesehatan lainnya. Jadi pelajaran baru sih, banyak maksudnya akhirnya banyak orang yang saat ini punya strateginya sendiri untuk melindungi dirinya. Tepat sekali. Kayak misalnya lo mau pegang sesuatu, barangnya lo semprot disinfektan dulu, gitu kan? Atau mungkin lo mau naik lift sekarang banyak banget pencetan lift yang gambarnya lucu-lucu, ya kan? Tepat. Bisa dibeli. Atau mungkin lo bisa menggunakan face shield kalau lo lagi ke tempat yang amat cukup ramai. Tapi pastikan di saat menggunakan face shield juga tetap menggunakan masker ya sobat seru ya. Betul. Atau mungkin mau kayak seorang pria yang mau kita bahas abis ini nih sobat seru, dia melindungi dirinya dengan bola plastik raksasa. Wow, kalau biasa kita mengenal bola-bola ubi, ini sekarang dengan bola plastik Gue enak banget raksasa lagi bola-bola ya. ubi. Lo jangan bikin ide dong. Bola-bola ubi. Bawa ya hari Rabu. Gue lebih suka onde-onde, Itu juga enak sih. iya kan? Iya. Ntar ada. Bola-bola ubi tuh lebih mahal, dia harganya 2.000 tapi cuman sekecil ini. Dih, orang onde-onde satunya goceng. Gang gede ya? Iya, yang Oh, onde-onde diameter lo mahal. 50 meter, Oh, siapa? Ya. yang buat seminggu. Ondel-ondel. Ya, Ya, ini pokoknya pria yang satu ini nih unik banget. Karena biasanya lo melihat orang menggunakan bola raksasa ini yang plastik nih sobat seru ya. Kalau misalnya lo ke taman hiburan anak-anak yang ada airnya. yang ada airnya, kalau misalnya lo di Jakarta dan lo pernah main ke Pekan Raya Jakarta, Mang ada? Jakarta Fair, Mang ada? ada di belakangnya dekat danau-danau yang tempat orang makan, itu ada tempat main si bola plastik ini buat Oh. jalan-jalan di danaunya. Gue kalau Jakarta Fair ngeliatnya mobil motor soalnya. Oh gila rich banget, gue sih Mintain ngoleksi brosur. didoain dulu ya. Iya. Nah, boleh disilakan keluarkan Bang Febrian bolanya seperti apa? Ini dia. Jangan bola. kita dong, kita emang bola banget nih berdua. Inilah penampakan bola-bola ubi ya. Ini kalau dari belakang Mau kelihatan ganti kayak. dong, ntar gue kepengen lo bingung deh. Oke. Ini kelihatan bukan Atta Halilintar ya, kalau dari Bukan. sini terlihatnya seperti Atta Halilintar ya. Emang iya. Gitu. Bajunya bagus lagi Dalmatian gitu, hitam putih. Mana Dalmatian sih? Hitam putih. Oh iya. Boleh iya. kan? Boleh. Ini Tapi memang kayaknya di luar nih. ya, ini bukan di Indonesia ya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat pandemi corona sampai saat ini belum juga usai dan masih terus menginfeksi banyak orang di dunia. Mhm. Itulah yang membuat beberapa orang merasa khawatir karena takut terinfeksi virus mematikan tersebut. Jadi Gak heran nih Lil. Berbagai cara pun dilakukan untuk mencegah ya. Dimana beberapa cara dilakukan untuk mencegah infeksi COVID-19. Yes. Mulai dari cara-cara yang umum, kayak ya udah pasti dengan menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi beda nih sama cowok asal Melbourne satu ini. Melbourne, Oh iya benar. ya. Jadi dikutip dari Cari aman ya kamu. Hah? Cari aman ya. Benar. Iya. Ini RW 3 nih Melbourne ya. Seperti dikutip dari Daily Mail, seorang pria yang berasal dari Belgrave, 47 km sebelah timur Melbourne, jadi memang masih satu kelurahan, Iya. mendadak menjadi viral setelah rekaman dirinya sedang berjalan di pinggir jalan beredar di luas dan juga di internet ya. Beredar luas di internet. Betul sekali. Dalam video tersebut, Iya. sang pria terlihat tidak menggunakan sepatu ataupun masker penutup wajah. Iya. Tapi bagian menariknya adalah pria tersebut berjalan dengan menggunakan bola plastik raksasa.
di mana bola plastik ini menutupi seluruh tubuhnya. Beberapa waktu lalu sempat ada yang viral nih kayak gini juga. Tapi untuk ngedate di Amerika. Untuk ngedate sama pasangannya. Bola ini tuh sama modelnya kayak gini juga, orangnya bisa masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam bola itu terus jalan ke rumah pacarnya, terus dia ngedate. Itu pas pertama-tama. Gemas. Ini mungkin dia juga, kita kan nggak tahu ya tujuannya apa. Mungkin pamer, baru beli di e-commerce gitu kan. Karena ini memang bolanya bisa didapatkan secara online. Cool. Ulil mungkin bakal beli nggak nih? Nanti kalau Halloween ya gue pakai kostum ini. Wah ganggu banget sih party tapi ya. Iya. Ulil yang mana tuh yang dalam bola? Iya bener. Jalannya sulit, Iya. mau minum sulit, mau makan sulit ya. Emang biasanya minum apa sih kalau party Halloween gitu? Minum Sprite. Oh. Sebut merek kan akhirnya. Iya. Dicampur es batu. Oh. Jadi seger. Aus pilek ya. Itu seger. Oh iya bener, aus pilek lagi. Iya dong. Di mana video ini ya Sobat Seru akhirnya viral dan akhirnya diunggah oleh salah seorang netizen di Facebook. Di mana netizen ini mengatakan terima kasih kepada sang pria ini karena dia telah berhasil membuat semua orang tersenyum karena aksi kocaknya ini. Kocak. Di mana si pria ini juga nih kabarnya ikut menyanyikan Dia sebuah nyanyi lagu gitu ya. di dalam gelembung tersebut. Oh gemes ya, ternyata memang banyak cara untuk bikin orang bahagia loh. Bukan sekedar ucapan selamat pagi, kamu di mana? Udah makan belum? Udah makan belum? Itu buaya detected. Ya. Senyumnya kegep. Kegep. Buaya detected kegep ya. Bukan cuman itu doang, tapi ternyata hal-hal yang lucu-lucu kayak gini juga menarik perhatian nih Sobat Seru. Coba, lo hari ini udah bikin berapa orang bahagia? Bahagia itu kan relatif ya. Iya, at least lo Relatif bikin kan, dia ketawa or dia senyum deh gitu. Relatif kan ramai lancar ya. Wah, TMC Polda Metro Jaya Bapak. Iya. Pamer susu. Wah, padat merayap susah. Susulan. Oh, susul-susulan. Iya. Ada lagi yang baru. Ada. Tapi katanya jorok nanti Iya. gue di band. Iya. Saya juga berpikiran yang sama. Iya, tahu Pengen kan? nangis ya. Iya. Iya. Ya oke, ntar bisa dicari di Twitter ya Sobat Seru istilah kita berdua. Tapi kalau dilihat lagi nih ya. Oh udah habis. Ya. Oh di bawah mau. Ya. Ini bener-bener seru banget Oh, loh iya, ada. mas-mas ini loh. Nyontek. Di mas-mas ini seru banget loh. Terus ya akhirnya si video viral ini dapat 1,8 ribu komentar dan juga mendapatkan dan juga dibagikan 1,6 ribu kali. Oh, kapan kita viral yuk mau pakai apa gitu, pakai apa? Ini gue lagi cari harganya berapa yang tadi. Bisa buat berdua soalnya. Lah tapi kagak jaga jarak ya kalau di dalam 2 orang ya. Iya. Bola Plastik raksasa. Cari mau. enggak bantu ya. Iya. Coba. Iya. E-commerce. Oh ini. Ada. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari harganya sendiri, Ya. wah ini yang dijual Murah. buat mandi bola beda nih. Kenapa jadi main di bola nih? Kan kita nggak Bola jadi main plastik bola. raksasa dong. Oh, iya nggak ada di sini. Nggak ada ya, jangan ke yang hijau. Iya. Nah, Sobat Seru ya, ini juga akhirnya dilakukan karena memang di Melbourne sendiri sambil menunggu Bismo mencari harga bola plastik itu karena kita berdua mau viral ini ya. karet sih harusnya. Karena kalau plastik kan mahal Lil. Berapa? 2,5 juta. Nggak jadi. Belum turun Bisa lah. lagi. Lil, harganya 2.517.000 patungan ya. Gua 17.000, lu 2,5 juta. Boleh. Ongkirnya gua tenang, nggak usah Iya. ngomongin ongkir. Lo yang tiup ya. Slow. Nggak boleh pakai mesin. Enggak pakai mulut. Iya, bener ya? Iya. Ayo. Oke. Oke. Mayan 17.000 bisa main ginian. Iya. 2,5 Potong juta gaji ya. harganya. Buset. 2,5 juta ya harganya ya. Kalau Sobat Seru mau Sobat bikin Seru. kita bantuin viral ya. Kalau mau nge-search namanya adalah bola tiup mainan untuk jalan di air. Panjang banget nih. Tapi gue lanjutkan dulu ya informasi yang tadi. Ternyata memang di Melbourne saat ini sedang melakukan pembatasan ketat yang harus menggunakan penutup wajah setiap harus meninggalkan rumah. Dimana penduduk juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Mungkin karena hal ini juga akhirnya si pria yang bikin orang ketawa ini punya Betul. ide untuk pakai bola Mainan raksasa ya. plastik itu. Betul sekali. Mau tapi kalau kita nggak mampu beli yang 2,5 juta ya kita Bikin beli sendiri. yang kecil aja. Kan nggak muat dong. Mandi bola aja. Oh, mandi bola kayak. Satu kolam. Jadi tapi jujur ya kalau Iya. bicara soal si mandi bola ini. Jujur. Sorry. Ya. Kita lanjut ke berita berikutnya. Cepet dong lanjutin ah.
bicara soal Aku nggak bisa di Iya. ini. Mandi salju, mandi bola, ya. bola. Gue tuh selalu waktu itu Kenapa gede banget sih kepalanya? sempat nonton satu tontonan ya Bodo amat. di dalam di Ada dalam satu mandi bola. bola itu ada anakondanya. Gue jadi males semenjak itu. Anaconda dong. Iya. Anaconda. Ada Nicki Minaj. Bayangin coba, kalau nggak kaget lu. Seksi nggak lo? Gumoh. Ya? Cuma lo bilang ngomong loh, nggak normal ya? Lah. Ya gitu deh pokoknya ya. Jebak, pertanyaannya jebakan. Iya. Jadi ada anaconda. Iya, serem. Jadi semenjak itu gue langsung trauma untuk main mandi bola. Karena kan kita nggak tahu tuh di dalamnya ada apa. Iya, waktu lo kecil. Iya. Waktu ku kecil. Kayaknya gua kebanyakan gula deh, sorry ya. Bisa jadi, sorry. bisa jadi. Bisa Nah, aku jadi. bukan kayak keket loh. Oh, iya. Kebanyakan iya. gula tadi minum es kelepon boba. Oh, bunyi, sorry. pantes. Lu tuh berarti emang suka boba dari zaman kapan, Lil? Jadi dari zaman hop hop. Oh, kesebut lagi ya. Iya. Berarti biar emang sebelum nge-hype ini lu udah anaknya Boba banget. boba banget ya. Tapi kalau dilihat juga nih ya, sobat seru, Ulil itu nggak cuma masalah minuman doang. Soal fashion juga selalu up to date. Kalau kita lihat ya. Coba kamera ya. Ini antingnya, iya. terus juga cincinnya ya. Gelangnya juga nggak main-main nih, gelang karet. Ini nggak main-main gelang karetnya. Ini Buat gelang ingat karetnya dong. mungkin gelang karet yang anti covid ya. Ini Oh. Ini bijinya nih. Lagi apa? Ini biji. Enggak ya. Coba bisa di close up. Nih, bijinya. Nah, kasih lihat nih di kamera ya ini. Mana nih? Weh, Oh, kok ngambek sih? sabar. Iya. Nah, nih. Enggak dong bijinya. Nih. Nah, ya. Sobat seru bisa lihat di mana memang biji-bijian ada di mana-mana ya. Ya gimana sih nggak fokus deh. Nah. Ya. Lihat mengkilatnya ya. Sorry itu Kelihatan. 24 karat mau, gue udah investasi emas di situ. Nah, ini gelang yang bukan main-main. Gelang bukan sembarang gelang. Inilah gelang Ulil yang memang sengaja dibeli untuk memenuhi hasrat ketersierannya. Ya kan? Oi. Ya, High end. high end. Nah, tapi Ya. gue percaya kalau pakai gelang itu lu nggak bakal dipenjara, Lil. Nah, iya dong. Kecuali ada yang maling nih, emas kan. Nah, lu bayangin kalau orang jualan gelang tapi bisa dipenjara atau didenda, gimana coba tuh? Dia jualan gelangnya di trotoar kali. Di tengah jalan ngarangin orang. Ketubruk ya. Ah. Atau dia jualan gelangnya gelang sabu. Oh iya bener deh. Kayak zaman dulu. Ngapain bang? Mau nge-sniff nih? Pulpen wangi tau gak? Iya iya Iya, betul kan? betul. Pulpen narkoba. Nah ini beda Gua Lil. takut dah mau ntar didatengin BNN dah. Makanya Nggak jangan jadi aneh-aneh bercanda dah. pak, bercanda sumpah. Ini yang kita baca di forum kok Pak baca loh. Kalau kita bilang juga kita lihat ini ya Ini adalah ada gelang apa sih? gelang anti COVID-19 Ih, katanya. repot deh. Kalau waktu itu kan Kementerian Perhutanan pakainya kalung tuh. Pertanian. Pertanian. Tadi gue bilang apa? Perhutanan. Lu kalau bertani butuh tanah nggak? Lu kalau bertani butuh tanah ada dekat hutan nggak? Iya. Ya? Mau tapi lu ngerasa nggak sih kita makin gede di sini? Apa gitu? Kitanya. Iya orang makan mulu. Enggak ini kedeketan gak sih mau? Apanya? Oh, Enggak ya. Oke sorry aduh keinjak. Ya, jadi ada seorang wanita. Wanita bukan sembarang wanita. Ini adalah wanita bukan wanita ya. Ya. Wanita bukan sembarang wanita. Karena wanita ini pakai gelang. Dia bukan cuman pakai, Tapi- dia itu menjual. Oh ini kayak zaman dulu nggak sih? Lo ingat nggak sih? Power balance. Tapi Gila, lo kalau yang pakai ini lebih seimbang. kalau yang ini anti COVID-19, Lil. Ih wow. Bayangkan jual gelang anti COVID-19, wanita ini didenda 171 juta. Gila. Rupiah. Gila. Dan ini wanita ini asalnya Malaysia. Jadi memang lewat Facebook resminya, info roadblock JPJ/Polis Malaysia mengumumkan bahwa wanita ini dinyatakan bersalah karena mempromosikan gelang yang diklaim bisa mencegah penularan COVID-19. Di mana gelang berwarna putih tersebut jadi viral setelah ditampilkan di media sosial dan dikhawatirkan bisa memicu persepsi yang salah tentang pencegahan virus corona. Lah ini mah ada di Miniso mo. Nah, menurut Dato' Iskandar Halim Sulaiman, Ya. Direktur Kementerian Perdagangan Malaysia, postingan viral tuh mengklaim bahwa gelang tersebut bisa mencegah infeksi virus corona. Gelang Dan- pun dijual seharga 580 ringgit Malaysia.
atau sekitar 1,9 juta rupiah. Kita penasaran nih, udah ada berapa orang nih yang beli ya. Ketebu ya. Jadi wanita ini serem banget. tampil dalam video Ya, dan nah ini didenda dia nih sebesar yang tadi kita bilang 171 juta. rupiah. Jika tidak segera membayar, jumlah denda bisa dilipat gandakan. Buset. Jadi berapa, Kak? Jadi 342, kan dikali 2 aja. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak sanggup bayar, Dihukum penjara selama 3 tahun. nah ini nih yang berhati-hati nih sobat seru. Jangan gampang. Laptop baru nih. Duh, Jangan garansi berapa tahun? Ingat kayak nggak ada dah. Sebulan apa? Nah kalau kita Jangan lihat gampang ya, apa tadi? jangan gampang percaya sama kayak gini-gini. Bener. Biasanya kayak gini-gini nih, yang gampang percaya siapa? Ibu-ibu. Orang tua kita. Iya, bener. Karena dia bilang langsung Lebih aman. viral di WhatsApp, ini viral di Betul, WhatsApp gitu kan. betul. Bayangkan kalau di WhatsApp sudah viral dan dipercayai 1,9 juta juga pasti akan keluar itu. Beli aja, yang penting jauh dari corona. Padahal gelangnya tanpa khasiat. Mending 1,9 juta kita tabung Investasi emas atau sekarang belikan perlengkapan buat COVID-19. vitamin C betul. ya, madu hitam dan lain sebagainya yang memang bagus. Madu hitam siapa yang punya? Madu hitam siapa yang punya? Madu hitam siapa yang punya? Yang punya kita semua. Kita semua. Ya. Iya. 1,9 beli madu hitam udah banyak ya? Iya. Nah, kan itu mah. Bayangkan 1,9 juta itu 100.000 lagi 2 juta Lil. Bodoh. Bener nggak? Bener. Bener nggak sobat seru? Benar. Dapat handphone baru lagi. Dengan 100.000 Ya. Tambahan sobat 100.000. seru bisa dapat 2 juta. Bayangkan. Ini pasti kan kita penasaran ya, kira-kira leadnya atau mungkin kata-kata apa nih yang bikin si penjual ini akhirnya mampu. Kita kan nggak tahu nih sudah berapa unit yang terjual, sudah berapa orang yang termakan lah dalam tanda Iya. kutip termakan gitu ya, termakan oleh bujuk rayunya. Atau ya sesimpel kayak misalnya lo emang punya duit gitu ya, dianggaplah kita orang-orang yang punya duit gitu kan, ya cuma 1,9 doang bisa nangkal virus corona dan lain-lain, kan kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Apalagi Sedangkan ibu-ibu arisan yang heboh banget kan, apalagi ini bentuknya gelang gitu, kayak tetap cantik nih, it's okay, it's fine gitu. Tapi hal ini yang membuat kita jadi sadar kalau misalnya nggak semua berita lo telan mentah-mentah gitu. Ya, emang ada yang harus dipanasin dulu ya, Betul. ada yang Biar harus makin di, sip. ada dikukus seperti makanan. Bener. Ini kan kita menganalogikannya seperti makanan ya Lil. Ya. Sebuah informasi yang kita terima, Ya. ada kalanya yang perlu kita rebus dulu. Benar. Ada yang harus kita kukus dulu. harus ada yang diolah dulu. Ada yang disangrai, macam-macam. Jadi memang untuk bisa dikatakan ini adalah sebuah kabar yang bagusnya belum sampai ke Indonesia nih penjualnya. Benar. Bayangkan, ini kan masih di Malaysia. Kalau dia udah impor ya, Nah, ternyata pas dilacak yang beli banyak orang Indo. ciong ya. Iya. Iya. Semoga 1,9 enggak ya. udah kejual 10 unit aja. Banyak ya. Hmm. 19 ya. 19 juta. Iya, enggak dong, 190. Kan satu 19 juta. Oh, lu tadi bilang 10 unit ya? 1,9. Ya pokoknya segitu ya. Betul sekali. 1,9 10 19 juta kan? 19 juta. Iya. Kalau 100 baru 190 juta, gila. Kalau 100 juga enggak 190. Ya. Ya, itulah informasi yang bisa kita bagikan untuk hari ini. Belum ya? Oke. Pengen. Lo gak betah banget sih sama gue? Gue pengen beli gelangnya. Ikut. Tangkep lu. Ya kan gue bukan yang ngejual. Kalau yang beli mah enggak dosa, enggak dipermasalahkan. Ya tapi kalau ntar lo nularin orang-orang, Ya kan gue pakai gelang tapi tetap pakai masker. ya bener. Atau gelangnya buat ngikat mulut lo. Biar nggak keluar tuh droplet. Nah, ya kan? Ya udah deh. Tapi kalau ngikat mulut aku tidak bisa berhenti makan dong. Waduh. Aku bisa berhenti makan. Iya. Aku kan sih tidak bisa berhenti ngunyah. Tapi emang lu makan-makan kayak gitu lu tahu apa yang lu makan? Tahu lah. Coba gue tanya. Kemarin dong akhirnya gue makan kue. Oh, kue ape. Iya. Kue Emang ape. namanya Kue ape. Dia punya 2 nama. Oh. Punya 2 nama. Oh, sombong jam baru. Ya? Emang sengaja dibunyiin. Baru mulu jam. Iya, Baru mulu. orang belum gajian, barang lu udah baru semua. Tahu. Heran banget. Mungkin ini ya karena ini makanya nggak turun-turun di sini. Bisa jadi. Kenapa kue? Gue seneng banget ketemu kue itu. Karena gue nggak tahu nama aslinya tuh apa sebenarnya. Ape, yang tadi gue bilang. Tapi
Tapi gue taunya tuh kue. Iya, namanya kue ape. Kue Bukan. apa? Istilah jadi gini, karena namanya kue itu kan orang nanya jadi, "Itu kue apaan?" "Ape? Kue apaan?" Itu. Oh. Kata Google kue. Lil. Ini bacanya juga harus bener. Hmm. Jadi jangan ditambahin kak belakangnya. TT, ya. Ini kue TT. Taylor Swift. Astaga. Ya. Shake it Swifties. off, shake it off. Swifties ya. Iya. Bukan Lil, Oke. Atau Lu jangan tadi- ditambahin H. teteh. Ele ini teh Kue susu. teteh. Ah. Teteh kue teteh gitu. Iya, baik-baik. Beb. Ya. Kalau kita lihat soal jadi bentuknya lu suka ya? Lu suka nggak bentuknya kayak gimana ke kue api itu? Gimana? Hah? Konsepnya? Nggak, gue nanya, kan lu udah lihat. Lu suka nggak bentuknya? Konsep pertanyaannya aneh. Yalah. Suka karena di pinggirnya kriuk kan. Terus adonan teksturnya enak, kenyal-kenyal. ya, terus di tengah adonannya enak. Pandan. Lu mesti nyoba yang ada dikasih Meses. Mm-mm. Nggak suka. Oh, itu model baru. Tapi itu kan Kue, ya. Kalau makanan lain yang belum pernah lu cobain atau bahkan bentuknya aja lu nggak tahu. Apa nih? Perbuahan? Lu tahu bentuk Mending tes. lu tahu buah mengkudu nggak? Bentuknya kayak gimana? Tahu jelek. Ih, Buah mengkudu tuh jelek, tahu keriput bulat gitu. Ya, oke. Iya kan? Ya. Ih, nggak percaya. Ya, oke. Oke. Cempedak Tahu. kayak apa? Coba lu deskripsikan. Yang ya kayak nangka, dia bisa digoreng juga enak. Apaan cempedak pakai mangga? Googling ayo. Laptop gue bisa buat googling nih. Cempedak yang ada bedaknya. Kayak nangka, coy. Nangka bersin. Cempedak kayak nangka, lu batu banget dah. Bentuknya kayak ya betul. Nah, itu Apa lo? cempedak. Nah, Ya. ya. Buah serikaya tahu nggak lo? Serikaya tahu lah. Kayak sawo gitu kan? Beda dong. Lu tahu serikaya? Serikaya itu yang biasa kita pakai di ada bijinya. Sirsak, tahu sirsak? Sirsak Oh, itu kayak saudaraan sama serikaya. Oh. Ya? Oh. Iya. Ya. Apalagi yang buah gue nggak tahu ya. Lu tahu nggak kira-kira buah markisa? Tahu lah. Serius lu? Gila, orang Batak nggak tahu. Bukan, itu bukan Tuh markisa. buah manggis, gila. Buah markisa tuh enak sirupnya, dan orang Medan tuh suka banget khasnya sirup markisa. Jadi kalau lo tanya gue sirup markisa, bentuk buah markisanya ya gue nggak tahu. Serius lu? Ya kayak dia Ramadhani. Berarti lu sama yang ini nih. Karena dulu gue pikir Ya. mengkonsumsi markisa itu harus dicopot satu-satu bijinya. Tapi enggak, gue tau. Harusnya ditelan aja kan? Iya benar. Karena dia modelnya kan tinggal gitu, Iya. dan lebih enak. Coba sekali lagi. Lagi. Nah. lagi, mau lagi. Ah. Itu kayak potong terus Nah, gitu. tapi ada nih artis papan atas yang nggak tahu bentuk markisa. Makin banyak loh sekarang. Aku mau jadi orang yang nggak tahu buah aja lah biar viral. Kemarin ada yang nggak bisa masak mie instan malam pertama. Ada yang ngobrol malam pertama lewat Instagram Stories. Ada yang nggak bisa buka salak. Nah, Sekarang ada yang nggak tahu lagi buah markisa kayak mana oknumnya bentuknya. masih mirip-mirip. Jangan kok buat aku marah bang lama-lama. Ya. Ya, Ini ya. ini adalah sebuah bukti Kalau- bahwa yang namanya pemerataan pendidikan di Indonesia itu memang belum merata ya. Setuju. Tidak mengenal kelas A, B, Buah-buahan. C, D, E, F, G ya. Atau Ya, mungkin ya, waktu kecil nggak dikasih makan buah, Iya. dikasihnya sufor aja. Kesibukan syuting kayaknya waktu kecil. Ya. Ini enak lagi mau. Jadi ini ada yang Ibu- heboh Lil. Ibu lo nggak mau beli sirup markisa? Gue ada di rumah nyetok. Biar apa? Kalau Kalau buat ada tamu. Oh. Jadi ini dari tahun 2000 berapa tuh sirupnya? Emang sih nyetok. Gue pikir sirupnya nggak diganti-ganti. Iya itu dari 2010 kalau nggak salah. Masih ada di rumah. Masih ada. Emang buat tamu. Oh ya. Nggak Makanya jarang yang namu. Nggak jadi bertamu. Sekalian namu mules. Ya. 10 tahun. 10 tahun. Siapa yang nggak Karena tahu? emang ekstraknya makin keluar deh. Putih-putih gitu, Ah. putih-putih lendir gitu ya. Iyo. Nah, ini adalah Nia Ramadhani. Ya. Oh dia. Nia Ramadhani tak tahu bentuk buah markisa. Duh, kenapa sih Mbak Nia?
Si akrab. Oh iya. Kenapa nggak Mbak Ramadan? Laki dong. Gilang kali. Jadi ada saja memang cerita menarik dari seorang Nia Ramadhani Ya. yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Geleng-geleng. Sekarang beliau ini mengaku tidak tahu, ya, tidak tahu bentuk dari buah markisa. Hal tersebut terungkap saat Nia Ramadhani bermain ABC 5 dasar bersama dengan Vidi Aldiano. Ya. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Oke. Di tengah permainan, mereka harus menyebutkan salah satu jenis sayuran yang diawali dengan huruf M. M ya? M. Susah. Banyak kali M sayur. Sayur. M banyak banget sayur, Lil. Kayaknya sih bayam. Lu tahu? Bengkoang? Ya. Sayur gila, mangga. Sayur bengkoang. Oh no, Febrian bilang mangga. Sayuran. Bengkoang. M itu ada mentimun. 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 Ya. Embuncis. Buncis. Jadi kata Nia Ramadhani, aduh susah dong gitu kan. Dan aturan permainannya kemudian diubah. Harus bikin atau mengungkapkan nama buah diawali dengan huruf M. Gak ada tahu nih, ngada-ngada aja deh. M. Markisa, ini kata si Nia Ramadhani. Ramadhani. Kaget dengan jawaban spontan Nia Ramadhani, Vidi Aldiano bingung. Ia terus memikirkan buah apa yang diawali dengan huruf M. Namun belum selesai ia berpikir, Vidi Aldiano dikejutkan dengan pertanyaan Nia Ramadhani. Ibu 3 anak tersebut bertanya, gimana sih? Markisa bentuknya gimana sih? Wow, ya. Emang susah ya orang cakep ya. Kagak tahu apa juga jadi konten. Iya bener juga. Lah, Coba kalau yang ini, Oh ya kalau gitu ya. dodol. Bega itu ya. Ya udah. Main yuk. Ini oke. Nama-nama apa? Nama-nama mantan lo. Kita coba dari yang sederhana, nama-nama makanan. Oke. Oke ya. Indonesia luar ya? Ya, pokoknya yang baik digoreng, rebus maupun apapun. Ya, oke. ABC 5 dasar. A, B, C. Cangkul. Cakwe. Cangkul. Lu makan apa? Iya, Makan sorry. cakwe, capcay, cilok. Cimol. Oh iya benar. Ya, mudah sekali. Kita lagi ya. Naik dong, jangan makanan. Oke. Ih, ribet. Kabelnya. Oke, Apa? kita tebak-tebakan pasal KUHP. Nah, lu aja makan kalau yang Gimana? gaul-gaul. Hah? Biar menantang Oh, dong. iya. Ya, Ayo. atau enggak RUU. Oke, yuk. Ya. Oke. Oke. Apa jadinya yang gampangnya? Ini gimana? Sayur-sayurannya nih. Sayur-sayuran kita biar ikut kita, ya. Biar kita nggak ngecengin Mbak Nia. Oke. Kita juga- ABC 5 dasar. J. A B C D E F G H I J K L M N O. Oh. Kaki gue ikutan. Berapa? 5 juga. Oh iya. Oh, kan Sayur berarti. O. Oyong. Oyong. Gue punya tebakan. Sayur apa yang gemes? Iya. Oh. Dari apa huruf? Nggak apa? tahu. Oh. Sayur apa yang gemes? Ini apa namanya? Bayem. Apa tuh? Bayam. Ya? Atau gue tahu. Terong. Apa sih? Terong. Emang apa jawabannya, Lil? Oyong. Oyong. Dan Nia Ramadhani dalam hal ini langsung juga memberikan Gitu sih. statement ya. Gemes Nah, tahu. betul sekali. Jadi sayur kita apa? Oyong. Oyong. Oyong Lanjut order. lagi. Sekali lagi selesai. Terakhir ya. Ya. ABC ABC 5 5 dasar. A B C D E F G H. Nama-nama apa? Sayur. Susah. Brokoli. Ya. Kalau menurut gue mungkin kalau sayur sedikit sulit ya. Kita ganti dengan kegiatan. Gampang dong. Halusinasi. Ya di Wikipedia juga nggak ada nih sayur H. Ya kan? Mm-mm. Oh, ada sayur hambar. Tuh, Lil. Kurang garam. Kurang enak, kurang sedap. Gak mau kita ganti itu H. Tanggung loh, kita tutup. Sayur. Oke. Lagi berarti. Terakhir ya. Harus lucu. Insyaallah. Insyaallah. Jangan beban dong. Ya. ABC 5 dasar. A B C. C tadi udah kan? Belum. Sayur belum. C.
cabai bukan sayur. Buah. Itu ada bijinya. Cabe tuh buah cabe. Enggak juga sih. Iya, pokoknya buah dia- cabai-cabayan. Ya. Capcay menu makanan. Caisin. Caisin apaan? Sayur. Namanya ABC 5 dasar. ABC 5 dasar. Berarti harus pakai bahasa Indonesia. Caisin sayurnya. Caisin bahasa apaan? Pasti bahasa serapan itu. Caisim. Oh. Yang ada di abang-abang kang mie ayam. Itu namanya sawi. Oke, kita selesaikan aja ya. Ntar berantem nih berdua perkara Caisim sama sawi. Ya Allah. Jadi Gimana kita kita udahin aja ya? balik lagi soal Vidi Aldiano dan juga Nia Ramadhani. Oh, belum selesai. Belum. Oh, oke, kenapa? Akhirnya Ini Nia Ramadhani disindir sama Vidi Aldiano kan? Ih, rumpi ya? emang lemes. Jadi di dalam hal ini ya, Vidi bilang ini, ya nggak bisa buka salak itu gimmick kan? Markisa juga gimmick ya nih. Nah, ya. Next. Aduh. Udah bosen. Ya, Suruh ya. ganti. Ini aja lah. Mau dibilang kagak ngerti Markisa, mau dibilang dia nggak bisa buka salak, yang penting nggak dituduh pelakor. Kenapa? Bahkan dia bilang nih kemarin kalau misalnya menurut lo pelakor itu apa sih? Pelakor itu bener ada nggak sih? Di Instagram rame tuh mau. Terus dia kasih statement, yang namanya pelakor itu kalau misalnya ya keduanya salah. Kalau suami lo nanggepin, ngerespon, ya emang dasarnya aja gitu. Jadi kuncinya di lakinya. Kalau lakinya nggak mau, berarti nggak ada tuh yang namanya pelakor. Lil, itu namanya peluang. Nggak mungkin peluang itu tercipta kalau nggak ada celah. Nah kan kalau misalnya peluangnya tercipta kan berarti si cowoknya buka pintu buat si cewek mendekat. Ya, kalau emang tiba-tiba pintunya emang lagi rusak nggak bisa ditutup gimana? Ayo. Liatin aja, jangan tergoda dong. Ya kan? Kalau kita bicara lagi soal pelakor, Tapi menurut lo pelakor tuh sebenarnya seksis kalau menurut gua. karena Karena kesannya yang jadi victimnya adalah cewek. perebut laki orang ya. Padahal cowok juga punya peranan dalam si pelakoran itu. Harusnya kita ganti istilahnya. Apa? Jangan lagi pelakor. Tapi Will aja, will atau pill. oh benar. Ya kan? Wanita idaman lain. Iya. Atau pria idaman lain. Iya. Kayak buku-buku zaman dulu loh. Will dan Tante Phil. Rina. Yang mana nih? Buku yang mana nih? Buku yang mana? Ya, Tante Rina juga bisa sih. Iya. Kenapa nih kok? Jadi ada yang viral nih Lil dan juga sobat seru. Viral artis baru dituduh jadi pelakor, hidup mewah bersama suami orang. Ini dari artis pendatang baru Malaysia bernama Alia Iman yang saat ini sedang jadi perbincangan di negerinya karena dia ini seorang selebgram yang menuduh Alia menjadi pelakor dalam pernikahannya. Jadi ini ada Penny Salman, si selebgram Malaysia ini yang sedang berseteru dengan Alia Iman ini. Di mana Penny terang-terangan menuduh Alia menjadi selingkuhan dari suaminya melalui sederet unggahannya di Instagram @pennysalman. Jadi ada yang si Penny-nya bilang gini dengan tulisan homewrecker. Yang artinya Nggak perebut pemecah ya? Pemecah. Rumah tangga kan ya? dari kata wrecking ball. Iya, pemecah rumah tangga. Terus diunggah lagi di stories nih kalau kita ke bawah Bang Pep. Itu di bawah tuh ada beberapa caption dari Insta Stories-nya yang bilang she's been living in luxury with my husband's money. Follow my husband travels in business class. All the luxury handbags and Rolex are from husband. Please tell her to uncover her head and Ya betul. cover dude instead. Ini rame nih katanya pelakor kak. Terus kabarnya si pelakor ini dia masih 19 tahun beb. Wow. Mungkin emang lagi belajar bareng aja kali. Sebagai guru, Ih. suaminya sudah mengajari tentang pengalaman dan hidup. Tapi memang ini terjadi sebuah pengakuan dari suaminya dan juga selingkuhannya si Alia Iman ini pada Juni 2020. Ini tepat setelah setahun sang suami mengkhianatinya. Dan akhirnya si Alia ini meminta bersikap jujur dan bukan memutarbalikkan fakta yang ada. Dan Alia Iman sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait tuduhan menjadi pelakor tersebut. Di mana beliau ini mengaku memang dirinya bersalah.
Namun kata bintang sinetron Malaysia ini, bukan kawin paksa itu. Dia sudah memutuskan pertunangannya dengan suami Penny pada Maret 2020. Keduanya sebelumnya bertunangan 27 Februari. Jadi mungkin ini bukan pelakor lagi ya, udah mau tunangan sama nikah loh. Iya, maksud gua kan mungkin siri dulu. Ini kan boleh aja sebenarnya. Oh iya juga benar. Iya. Kan diperbolehkan. Iya. Hah? Ya, Gimana? Ya, betul. Menurut lo? Benar. Jadi mungkin ini yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana para istri-istri, kita tahu lah, memang yang namanya hati gitu ya, nggak mau namanya dimadu. Tapi mungkin juga kita harus berkaca. Mungkin ada beberapa sifat-sifat kita gitu ya, yang justru kita harus cari formulanya nih, gimana caranya supaya kerekatan hubungan rumah tangga ini bisa terus berjalan dengan baik. Coba diinget-inget lagi zaman pacaran dulu. Nggak ada salahnya untuk mungkin throwback gitu ya, nginget-inget, oh kita waktu itu waktu pacaran pernah kesini. Carilah formulanya untuk supaya nggak tergoda. Kalau mungkin kan cewek, ya maaf nih ya, mungkin cowoknya gitu makin gendut gitu kan, ceweknya mungkin keriput, ya nggak apa-apa. Itu dijadikan perjalanan hidup. Jangan malah ngelihat yang lain, masih kenceng nih istri gue mah apa, jangan gitu. Atau diinget-inget dong kalau misalnya ada sesuatu yang nggak srek langsung diomongin untuk menghindari perselingkuhan ini. Karena aku nggak suka kamu rambutnya udah ubanan, ya dicet. Karena bisa memicu keviralan lagi nih Sobat Seru. Bahkan bukan cuman viral gara-gara ketahuan di sosial media, terus lo jambak-jambakan, toyor-toyoran apa segala macam. Ini yang lebih lucu lagi, mau ke-gap selingkuhan di satu rumah bersalin yang sama. Ini lagi viral juga nih. Jadi ini viral, bidan rekam istri pergoki selingkuhan suami bersalin di tempat yang sama. Puyeng nggak pala lo? Seorang bidan mengaku menjadi saksi drama rumah tangga antara istri dan selingkuhan suaminya. Ini diunggah di video di forum Reddit yang menunjukkan reaksinya ketika seorang istri yang sedang bersalin mendapati kalau selingkuhan suaminya juga melahirkan di tempat yang sama. Dan akhirnya video ini menjadi viral nih, di mana dalam video ini terlihat sang bidan merekam dirinya sendiri yang sedang mengenakan masker dengan wajah kaget dan panik. Dari belakang terdengar teriakan dan omelan, namun kata-katanya tidak jelas. Kemudian si bidan ini menambahkan caption dan menjelaskan tentang situasi yang saat ini sedang terjadi. Jadi tulisannya adalah ketika ibu yang sedang melahirkan tahu kalau selingkuhan suaminya juga bersalin di sini. Nih, rumpi juga nih bidan ya. Bulu matanya bagus tapi deh, Bo. Iya benar. Cantik. Ini kira-kira beneran apa? When the laboring mom finds out her man's sidekick is also here in labor. Wow. Dimana unggahan ini langsung mendapat komentar dari netizen dan rata-rata ngerasa shock dan kasihan dengan istri yang harus tahu perselingkuhan suaminya ketika dia berada di antara hidup dan mati saat melahirkan. Ini bidan juga rumpi banget deh. Kayaknya orang Indonesia ya, Mo. Bule dong. Kan dari Reddit tadi dia bilang. Oh iya benar juga. Ya. Abis bulu matanya lebay kayak orang Indonesia. Sorry. Iya. Pokoknya nih kalau lo mau tahu orang Indonesia traveling ke luar negeri, lo bisa lihat dari bulu matanya nih. Kenapa tuh? Ya kayak gini. Kalau betul bulu matanya ngok, fake Indonesia. Lo ajak ngomong aja. Tinggal di mana? Di Jakarta, Mbak. Gitu. Oh, iya. Sabaraha nih. Nah, ternyata Bandung banget. di Bandung banget. Iya. Gitu. Ada aja ya ceritanya nih hari ini nih. lucu-lucu deh. Pelakor tapi jangan gitu ya, Mo. Enggak lah. Mungkin kita kan nggak tahu nih. Makanya menurut gua pelakor ini kan seakan-akan udah jelek banget image-nya nih. Kita jangan terlalu mudah untuk labeling. Karena cowok juga bisa jadi perebut Istri istri orang. Apa? Pil ya. Pria idaman lain, betul. Iya. Ya kan? Iya. Benar. Ya kan? Jangan Ku gitu. menangis langsung gitu nanti. Membayangkan betapa kejamnya dirimu dan diriku. Ya kan? Jadi ini memperlihatkan bagaimana harus adalah bukan pemerataan, tapi mungkin bisa dibilang ini biar kesannya nggak seksis banget. Bener. Ini kan kesannya yang jahat jadi ceweknya aja. Perebut laki orang. Harusnya kita ciptakan Will sebuah dan pill. sebuah istilah lain lah supaya tidak menyudutkan ke salah satu gender. Betul. Atau mungkin kalau memang lo mau melaporkan sesuatu yang viral, lo bisa pakai hal-hal yang lain. Betul. Seperti membantu mencari sesuatu, menolong orang. Sama satu lagi nih Lil. Cari orang hilang apa, Beb? Jangan dikit-dikit bilangnya pelakor.
ini teman kantor lu nanya besok lu masuk nggak soalnya ada kerjaan, dibilang pelakor. Hah? Ada lagi mungkin Gimana? cewek nanya apa namanya, charger handphone gue kebawa nggak sama lo, nanyanya ke suami orang, dikira pelakor. Oh. Jangan terlalu mudah untuk menarik kesimpulan. Orang tuh kadang-kadang kan gitu, Padahal ceweknya cuman baca sekilas doang. iya, jadi nggak tahu bahwa apa gitu. Baju lo ketinggalan nih, ketinggalan di mana? Kamu habis ngapain? Kamu pasti sama pelakor. Nah, kayak Sering gitu. ya kamu dapat pertanyaan itu? Enggak, baca di forum. Oh. Ya, Iya. itu loh Lil. Kita Knowledge ya, jangan knowledge. terlalu cepat untuk menarik sebuah kesimpulan. Betul. Kita harus lihat dari berbagai macam angle dan sudut pandang, Setuju. ya kan? Ini mudah-mudahan aja kita kan nggak tahu nih si kasus bidan ini. Ya. Siapa tahu memang udah nikah siri. Kalau nikah siri namanya pelakor bukan? Ayo. Pelakor lah. Pelakor. Ya kan? Itu dia. Tapi yang terpenting kita harus tahu dulu backgroundnya apa dan lain sebagainya. Betul. Pokoknya semoga janji suci pernikahan bisa. Raffi Nagita kali janji suci. Raffi Nagita punya program janji suci. Oh. Di Trans juga. Iya betul. Gue tau Yofi Nuno. Biarkan Iya. aku menjaga perasaan ini. Oh. Oke. Tapi kalau kita lihat lagi nih ya, Ya. ini ada kisah-kisah yang viral juga Lil. Bukan berawal atau berasal dari pelakor. Tapi Ini berasal dari satu boneka unyu. mereka unyu. Boneka beruang. Wow, dia kaya. Kaya raya. Mereka beruang. Itu kan kalau mamalia. Lu tau gak Lil? Binatang unggas yang paling kaya. Unggas ya? Unggas dong. Enggak salah sih, tapi itu salah. Unggas ya? Oke, gue kasih waktu 50 detik. Wah lama juga ya. 1, 2, 3. Nyerah? Merah. Oke. Kita tunggu jawabannya besok. Marah nih. Jawabannya nggak? adalah burung belibis. Burungnya bisa belibis. Bayangkan. Gue lebih tertarik sama beruang ini sih. Oke. Ya. Bicara soal beruang, ada Beruang bukan sembarang beruang. handsome. Ya. Beruangnya viral karena harus dicari dan dipasang selebarannya di tiang listrik. Dan artis pun Ikutan ikut cari. mencari beruang ini. Sayang ini bukan di Jakarta ya sobat seru pencarian sekali. boneka beruang ini. Seorang wanita yang berasal dari Vancouver yang bernama Mara Sorano. Nama panjangnya? Marah. Bere. Sorry. Oke lanjut mau. Nama panjangnya itu Marah-Marah aja. Marah-Marah aja Sorano. Dia lagi depresi tahu. Ya. Ya coba. Mara, kita ganti aja. Sorano ini merasa sangat depresi setelah kehilangan sebuah boneka beruang yang dimilikinya. Wanita berusia 20 tahun itu bahkan sampai membuat 28 dan tahun. tadi gue bilang berapa? 20. 28 tahun itu bahkan sampai membuat dan menempelkan flyer pencarian bonekanya di jalan-jalan. Ini kesayangan banget ya pastinya. Parah. Seperti dikutip dari CBC, Sorano mengatakan bahwa boneka tersebut sangatlah spesial karena memiliki suara rekaman dari ibunya yang telah meninggal. Sayang. Pantesan dicari ya, Bo. Kira-kira hilangnya kenapa ya? Coba kita lanjutkan lagi ya. Nah, Sobat di Seru. tanggal atau di bulan Juni 2019, ibunya yang bernama Merlin Sorano ini meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya. Boneka beruang tersebut hilang ketika Soriano dan tunangannya tengah melakukan pindahan ke apartemen barunya di West End, Vancouver di hari Jumat kemarin. Saat tengah menurunkan barang-barang dari mobil vannya, Soriano ini mendapatkan telepon dari temannya yang meminta bantuan karena baru saja mengalami tabrakan dan kebetulan lokasinya tidak jauh dari situ. Soriano dan juga tunangannya langsung pergi tuh mengunjungi temannya dan meninggalkan barang-barang yang sedang dibawanya di mobil van. Jadi pokoknya mereka keburu-buru, Iya. akhirnya nggak kelihatan deh tuh barang-barangannya ini di mana. Sudah dicek-cek di dalam tas juga nggak ada. Terus katanya tasnya dicuri Aduh. Dan sayangnya nih tas ini juga hilang berdasarkan dokumen-dokumen yang penting seperti buku cek kosong, kartu kewarganegaraan, paspor tunangannya. Berarti bukan dari satu negara nih ya tunangannya ya. Terus ada kartu asuransi dan perangkat elektronik berharga seperti
tablet dan juga game Switch itu. Betul sekali. Nah mungkin si yang apa namanya si yang Soriano ini menempatkan itu sebagai salah satu barang berharga kan, makanya digabung dalam satu tas yang juga dokumen penting dan Betul berharga. sekali. Ini udah kalau kita lihat ya, postingannya dia ini yang Ricky juga nggak main-main loh. Ini di Twitter ya, Artis-artis juga pada ikutan bantu ikutan ya. bantuin, dengerin. Kayak lu tahu Deadpool yang main Ya, Deadpool, ya. Ryan Ryan Reynolds, ya. Dia aja sampai bilang tuh harus ngebantu lah. Ini kalau di Indonesia ada hashtagnya Twitter please do your magic. Oh benar. Nah, ya. Bahkan si Ryan Reynolds ini bilang dia menawarkan hadiah uang sebesar 72 juta rupiah untuk siapapun yang membalikan boneka beruang tersebut kepada pemiliknya. Bahkan gak cuma Ryan Reynolds nih ya, ada juga Dan Levy dan juga Zach Braff yang juga membantu mencari boneka beruang Keren ini. ya. Habis, Semoga ketemunya iya, Soriano ya. Mbak Mara sehat selalu pokoknya. Oh iya benar Mbak Mara Soriano. Ya, semoga bisa ketemu dengan cepat. Amin. Karena ini kan Suara memorable ibunya. ya. Iya. Betul. Sayang. Ya udah kita mau tutup, sebelum kita tutup nih, kita mau masuk ke info seputar update boleh? Boleh. Info seputar update. Masuk di berita pertama ini adalah curhat soal keadaan. Gisel ini lagi kenapa sih sebenarnya? Wow. Belakangan ini Gisel Anastasia menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan dirinya mencurahkan isi hatinya dalam Instagram. Bukan cuma curhat dalam stories, Gisel juga mencurahkan hatinya di feed Instagramnya. Dimana semula Gisel memposting foto di Instagram miliknya dengan caption masih bisakah? Sesaat setelah unggahan itu mendapatkan banyak tanggapan dari sahabat dan juga netizen, Gisel akhirnya menghapus positif dan juga postingan tersebut. Bukan hanya itu, dalam Instagram milik Melanie Ricardo, Gisel juga didoakan agar tetap kuat. Di sana Gisel terlihat berkumpul dengan beberapa teman artisnya. Ada Melanie Ricardo, Jessica Mila dan juga Papa Edwan. Ini di storiesnya Gisel nih, dia kemarin sempat ke capture. Punya pengalaman gak sih di saat kita ngerasa masih bisa nih tapi keadaannya udah gak bisa banget, atau kita yang ngerasa udah gak bisa banget di dalam hati tapi semua keadaannya baik-baik aja, seperti kita gak punya pilihan, dia bilang gitu. Tapi kan akhirnya netizen seperti biasa ya mengambil kesimpulan sendiri, terus langsung di capture, langsung rame gitu kan. Tapi dia pas ditanya lagi, Gisel cuma jawab, "No response is a response and it's powerful one, remember that." Apapun yang sedang dialami sama Mbak Gisel, semoga bisa cepat berlalu ya, karena gue yakin setiap human pasti ada naik dan turunnya. Begitupun mungkin yang saat ini mengkaitkan dengan hubungannya dengan Wijen gitu kan ya. Tapi semoga baik-baik saja di tengah pandemi ini. Karena berikutnya Bismo mau baca berita dari artis kesayangannya Kak. Haredang, panas. Ini adalah foto dari seorang Ayu Ting Ting yang pasti kita sudah ramai dengar dengan yang namanya Kang Gendangnya ya. Kang Gendangnya ya. Ayu Ting Ting tampil seksi dengan tank top kala ditemui di kawasan Trans TV. Ia tampak memamerkan bahu seksinya tersebut di bawah terik matahari. Susah emang kalau badan bagus mah ya bebas. Nih kita bisa lihat nih Sobat Seru nih. Boleh kali ganti dalemannya. Yang lebih bagus sedikit. Nyeplak itu. Iya. Lalu. Ganggu ya? Enggak. Ganggu ah. Coba kita lihat ya. Ini Haredang. motornya bagus loh itu yang belakang. Apa facialnya? Oh dia mau kayak Selena Gomez kali ya, Bo? Coba lagi. Flicker ya. Yang satu lagi enggak. Ganggu deh, maksud gua kan dia bisa cari daleman yang lebih oke gitu loh. Lagi. Ganggu enggak sih, Nek? Enggak, lagi. Enggak, sebelahnya lagi. Enggak, apaan sih? Kiri. Kiri yang pertama. Nah, yang pertama. Ya, iya ini yang pertama. Gua mau kayak artis-artis bule nih. Kok enggak disensor ya? Kenapa? Lah, orang pakai baju renang enggak disensor? Kan kagak kelihatan. Pakai baju renang lengkap, Nyong. Ini kan bukan baju renang, Ulil. Lah, iya gue tahu maksud gue. Ini kenapa kagak disensor? Kan kagak kelihatan. SpongeBob aja disensor. Iya, tapi kan SpongeBob tuh pakai bikini, ini bukan bikini, Ulil. Ini namanya tank top. SpongeBob dari mana pakai si bikini? Sandy-nya kan, Sandy kan waktu pakai bikini disensor. Ini kan bukan bikini. Ya tetap aja itu dadanya kemana-mana. Kagak kelihatan juga, Lil. Itu kelihatan dong. Dari jauh lo lihat. Iya elah, itu kalung. Ngeyel banget nih bocah. Emang suka gini nih. Yang nyensor mah beda-beda orangnya, tergantung orang. Bete. Lagi. Enggak yang tadi.
Udah 25.9 nih, mau Nah, dilanjutin nggak? iya. Apa mau ditutup aja? Oh, next. Mau. Sehat selalu Mbak Ayu Ting Ting. Semoga gak masuk angin ya. Ya betul. Sensor tahun nih mah. Kita berlanjut ke informasi yang terakhir di jumpa kita di malam hari ini adalah Blackpink. Pudututututut. Ceket. Kecek. Bukti Rose Blackpink ramping banget. Bisa pakai bandana Jisoo di pinggang. Wow. Bisa Kalau apa? ini mah kita udah melar bandananya, mau masuk ke pinggang aja deh. Nah, ini bukti nih sobat seru ya. Sebelum kita menutup perjumpaan, selain visual yang menawan, personel Blackpink juga dikenal dengan bentuk tubuh rampingnya yang bikin iri para fans dan juga sesama wanita. Oh iya ya, bisa Perut muat ya? rata dan pinggang kecilnya Jisoo, Jennie, Lisa dan Rose sering jadi perhatian nih. Kalau kita lihat lagi ke bawah, ini para stylist K-pop kadang memang harus lebih kreatif dalam menata gaya untuk menghasilkan tampilan unik. Di mana beberapa stylist dan penata gaya ini menggunakan item-item yang tidak biasa sebagai busana atau aksesori. Jadi waktu ini tampil di acara musik baru-baru ini, Jisoo pun mendapat mengenakan ikat pinggang yang ternyata adalah headband atau bandana. Ini bandananya kayak logo Sailor Moon ya, Lil? Iya. Keren banget. Taratat, Ulil pasti taratat. bisa nih pakai kayak gini, kita percaya. Next kita akan coba, kita beli banana dan Ulil akan mencobanya memakai di paha, ya. Kecil ya? Iya. Setuju Baik, gua. Boleh. berita dari Rose Blackpink ini menutup jumpa kita di malam hari ini. Kita Yes. akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Betul, becok. Selamat Enggak, Deng. selamat Becok. melanjutkan kegiatan. Mungkin Selamat istirahat. ya buat yang mau istirahat. Dan kita akan coba menggunakan bandana. Oh, dengerin bayi ya. Dengerin bayi. Ini musik apa nih? Musik klasik ya. Ya. Ya udah, sambil Biswa mendengarkan musik klasik kepada bayi naganya di dalam sini ya. Saya pamit. Kita ketemu lagi. Selamat beristirahat semuanya. Jaga Aye kesehatan. aye.